Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang sering kali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita, kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'dul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang. Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian, atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Makkah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala ternak. Kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia.
mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang." Mereka juga menjunjung tinggi nilai, memenuhi janji, dan menjaga kehormatan. Pantang bagi mereka untuk mencederai janji yang telah diikrarkan. "Lebih baik aku mati di medan perang daripada mengingkari sumpahku," ujar seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. "Hanya pengecut yang lari dari musuh," ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa berlebihan. Namun, akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku memupuk fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar dapat menjadi pondasi peradaban. Namun di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat, namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam, lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia.